Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu guru, khususnya yang honorer, baik di negeri ataupun swasta, sehat-sehat semuanya. Dan juga buat rekan-rekan yang baru wisuda ataupun yang berprofesi yang kesehatan ya, yang mau mencoba CPNS di tahun ini, semoga sehat-sehat semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan soal-soal TWK, tes wawasan kebangsaan, untuk yang melamar yang P3K dan yang di bagian kesehatan juga ya, ataupun di bagian departemen-departemen lain. Untuk tahun 2021 ini saya akan membahas mengenai soal TWK dan menyampaikan kunci pembahasan dan pembahasnya sedikit ya, karena kita akan mulai aja langsung ya. Yang pertama, jumlah pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen. Ini sebelum amandemen ini ya Bapak Ibu. Sebelum amandemen itu yang mana kira-kira yang benar? Apakah A 16 bab 37 pasal 65 ayat, B 18 bab 37 pasal 65 ayat, C 16 bab 39 pasal 67 ayat, D 20 bab 37 pasal 65 ayat, atau E 16 bab 35 pasal 69 ayat. Kira-kira yang mana benar Bapak Ibu? Jawabannya yang ini ya. Ini dia. Iya, yang A 16 bab 37 pasal 65 ayat. Itu dia jumlah pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen. Masuk yang kedua Ibu, jumlah pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar sesudah 4 kali amandemen. Ya, kira-kira mana yang itu? Apakah A 16 bab 39 ayat, 190 ayat, 33 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan, B 16 bab 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan, C 16 bab 36 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 3 pasal aturan tambahan, D 16 bab 37 pasal, 194 ayat, 5 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Yang mana kira jawabannya? Iya, yang B jawabannya ya. 16 bab 37 pasal, 190 ayat, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Ini dia hasil amandemennya ya. Bapak, saya akan sampaikan buat kita semuanya. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR antara mulai 14 sampai 21 Oktober 1999. Di sini perlu saya sampaikan Bapak Ibu guru, pada saat soal yang ini sering dibuat di soal itu mungkin hanya tanggal 21 Oktober ya, tapi pelaksanaan sidang umum itu dimulai tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Itu dia amandemen pertama. Amandemen kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR mulai tanggal 7 Agustus sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga dilakukan mulai 1 September sampai 9 September 2001. Amandemen keempat dimulai 1 Agustus sampai 11 Agustus 2002. Di sini sering disebutkan di soal itu hanya akhirnya ini tanggal terakhir ya. Tanggal 21 Oktober amandemen pertama, 18 Agustus amandemen kedua, 9 September amandemen ketiga, dan 11 Agustus amandemen keempat. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ya. Kapan dan oleh badan apa Undang-Undang Dasar 1945 disahkan? Oke, ini dia ya. Disahkan pada tanggal 14 yang A Agustus 1945 oleh badan MPR, B 19 Agustus 1945 oleh badan DPR, C 18 Agustus 1945 oleh badan PPKI, D 13 Agustus 1945 oleh badan Presiden, dan E 18 Agustus 1945 oleh badan MA. Jawabannya adalah yang ini dia ya, C 18 Agustus 1945 oleh badan
PPKI. Kapan PPKI dibentuk? Apakah A. 7 Agustus 1944, B. 6 Agustus 1945, C. 9 Agustus tahun 45, D. 7 Agustus 1945, E. 7 Agustus 1946. Kapan PPKI dibentuk? PPKI dibentuk 7 Agustus 1945. Sini akan kita bahas ya. PPKI diketuai Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta, sementara anggotanya berjumlah 21 orang. Sidang pertama digelar pada tanggal 18 Agustus 1945, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelumnya dibentuk MPR dan DPR. Itu dia sidang pertama. Kita masuk sidang kedua. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Hasil sidang kedua ini adalah pembagian wilayah Indonesia terdiri dari 8 provinsi, membentuk Komite Nasional Daerah, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Itu dia hasil sidang PPKI. Dalam pengertian luas, pemerintah Indonesia terdiri dari 3 cabang kekuasaan pemerintah, kecuali Bapak Ibu ya. Apakah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif atau lembaga keuangan? Kecuali yang mana Bapak Ibu? Ini dia, kecuali lembaga keuangan ya. Oke, akan kita bahas sedikit ya. Lembaga eksekutif yaitu presiden dan menteri-menterinya ya. Oke, lembaga legislatif yaitu MPR, DPR, dan DPD. Lembaga yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dalam tata aturan perundang-undangan RI, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi, sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah yang mana kita yang terbawah? Apakah A. Perpu, B. Perda, C. Perpres, D. Peraturan pemerintah, D. Hukum adat? Yang mana? Oke, ini jawabannya ya. Jawabannya adalah peraturan daerah. Nah, akan kita bahas di sini. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Oke. C. Peraturan pemerintah. D. Peraturan presiden. E. Peraturan daerah. Itu dia urutannya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada 4 asas peraturan perundang-undangan sebagai berikut, kecuali A. Asas legalitas, B. Asas hukum tinggi mengesampingkan hukum rendah, lex superior derogat lege inferior, C. Asas hukum khusus mengesampingkan hukum umum, lex spesial derogat lege general, D. Asas hukum baru mengesampingkan hukum lama atau lex posterior derogat lege priori, E. Asas kewarganegaraan. Yang mana Bapak Ibu? Kecuali ya. Iya, jawabannya adalah yang E. Asas kewarganegaraan ya. Kapan terbentuknya BPUPKI? 19 April 45, 27 April 45, 29 April 45, 23 April 45, atau 29 April 44? Mana Bapak Ibu? Ini dia jawabannya, 29 April 1945. Itu dia ya. BPUPKI beranggotakan 67 orang. Dr. Raziman Widyo Diningrat sebagai ketuanya. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945.
Sidang pertama BPUPKI adalah untuk merumuskan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila. Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung pada 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kedua adalah pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Itu dia mengenai BPUPKI ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kapan Jepang menyerah kepada sekutu? A. 14 Agustus 1945, B. 15 Agustus 1945 ya, C. 13 Agustus 1945, D. 12 Agustus 1945, E. 16 Agustus 1945. Jawabannya adalah B. Tanggal 15 Agustus 1945. Kita bahas di sini ya. Pada 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kondisi tersebut menghancurkan bangunan dan menewaskan puluhan jiwa rakyat Jepang, bahkan ribuan ya. Kematian dan penyakit akibat radiasi terus meningkat selama beberapa dekade berikutnya. Dua kota yang dibom tersebut merupakan penyangga ekonomi Jepang. Nah, itu di Hiroshima dan Nagasaki ya, penyangga ekonomi Jepang. Nomor 10. Siapa tokoh yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? A. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. B. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Budi Subarjo. C. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Sultan Subarjo. D. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Tommy Subarjo. E. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Dayat Subarjo. Yang mana jawabannya? Jawabannya yang A ya, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Itu deh ya. Ini pembahasannya sedikit ya Bapak Ibu. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, bertempat di sebuah rumah hibah dari Faraj bin Said bin Awad Marta di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Ini di rumah hibah ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Secara yuridis, Pancasila terletak dalam A. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, B. Proklamasi, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. GBHN, E. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ini dia Bapak ya. Saya bacakan untuk kita semuanya. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu dia pembukaannya ya. Hari Kesaktian Pancasila adalah Hari Nasional Indonesia yang diperingati setiap 1 Oktober sesuai dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Ini terjadi setelah peristiwa gerakan 30 September yang lebih dikenal sebagai G30 SPKI, di mana diketahui pada peristiwa 30 SPKI 6 jenderal serta beberapa orang lainnya dibantai oleh sekelompok orang yang menurut otoritas militer saat itu Partai Komunis Indonesia. Gejolak yang timbul akibat G30 SPKI sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia sehingga dinamakan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Makna dari kalimat kedua dalam Sumpah Pemuda adalah A. Memegang teguh prinsip bersatu tanah air Indonesiaku. B. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. C. Pemuda-pemudi Indonesia ikrar bersama-sama. D. Bersatunya suku-suku bangsa di Indonesia. Jawabannya adalah B. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu.
Ikrar Sumpah Pemuda adalah hasil keputusan dari kerapatan tanggal 28 Oktober 1928 dalam titik-titik. Apa itu? A. Kongres Sumpah Pemuda. B. Kongres Pemuda pertama. C. Kongres Pemuda kedua. D. Rapat Pemuda Indonesia. Jawaban adalah Kongres Pemuda kedua. Ini akan kita bahas ya, isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Maknanya, makna yang pertama, merebut dan mempertahankan tanah air Indonesia. Makna yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, Indonesia itu memiliki bangsa yang beraneka ragam, tetapi tetap berbangsa yang satu. Itu dia makna daripada isi Sumpah Pemuda. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Itu dia pembahasannya, Ibu ya. Dan nomor 14. Pencetus burung Garuda sebagai lambang negara adalah A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Natsir, D. Priyono, D. Sultan Hamid II. Yang mana, Bapak Ibu, pencetus burung Garuda? Ini dia pencetus burung Garuda ya, Sultan Hamid. Nomor 15. Bangsa Indonesia selalu berupaya mewujudkan masyarakat multikultural yang menghargai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan semboyan tersebut ialah A. Menilai kebudayaan lain secara subjektif. B. Menganggap budaya sendiri paling baik dan benar. C. Menerima dan menghargai perbedaan kebudayaan. D. Mengutamakan pemimpin yang berasal dari golongan sendiri. Ini jawabannya ya. Menerima dan menghargai perbedaan kebudayaan. Jadi ya. Oke, kita akan bahas lagi soal yang 14 dan 15. Saat Sultan Hamid II menjabat sebagai Menteri Negara, Jondar Portofolio, dan selama jabatan menteri itu pula dia ditugaskan Presiden Soekarno merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Pancasila dilambangkan dalam burung Garuda yang memiliki semboyan berbeda-beda, tetapi tetap satu jua atau biasa disebut Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Jumlah bulu burung Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 antara lain 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Itu dia jumlah bulu burung Garuda ya. Oke. Nomor 16. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada ikatnya merupakan pernyataan A. Kenegaraan, B. Kebangsaan, C. Kemerdekaan, D. Kedaulatan. Jawabannya adalah C. Kemerdekaan ya. 17. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai nilai-nilai yang universal. Artinya A. Telah diuji kebenarannya oleh PBB. B. Disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia. C. Memuat hak-hak asasi manusia. D. Mengandung nilai-nilai luhur yang dilindungi tinggi bangsa di dunia. Jawabannya adalah D. Mengandung nilai-nilai luhur yang dilindungi dan dijunjung tinggi bangsa di dunia. Itu jawabannya ya. Oke. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau 1945. Yang sering kita sebutkan itu Undang-Undang RIS, berlaku pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Itulah di mana berlakunya Undang-Undang RIS ya. 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 1950.
Sistematika Undang-Undang RIS 1949 terdiri sebagai berikut. Yang pertama, Mukadimah terdiri dari 4 alinea. B. Batang tubuh terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. Bentuk negara Indonesia adalah republik. Berdasarkan pasal 1 ayat 2, konstitusi RIS, sistem pemerintahan adalah kabinet parlementer. Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Undang-Undang Dasar sementara atau Undang-Undang Dasar 1950. Undang-Undang Dasar 1950 berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Sistematika Undang-Undang Dasar 1950 terdiri dari A. Mukadimah terdiri dari 4 alinea. B. Bab 1 Negara Republik Indonesia. C. Bab 2 Alat-alat kelengkapan negara. D. Bab 3 Tugas alat-alat kelengkapan negara. E. Bab 4 Pemerintahan dan daerah-daerah swapraja. F. Bab 5 Konstituante. G. Bab 6 Perubahan ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan-ketentuan penutup. Itu dia mengenai Undang-Undang Dasar sementara ya. Nomor 18. Batas laut teritorial suatu negara seperti halnya Indonesia yang diakui legal berdasarkan hukum internasional adalah A. 11 mil dari garis pantai. B. 12 mil dari garis pantai. C. 13 mil dari garis pantai. D. 14 mil dari garis pantai. E. 15 mil dari garis pantai. Jawabannya adalah 12 mil dari garis. Wilayah perairan laut Indonesia terdiri dari A. Laut wilayah dan laut teritorial. B. Laut kontinental dan zona ekonomi eksekutif atau ZEE. C. Laut dalam dan laut dangkal. D. Laut kontinental, zona ekonomi eksekutif dan laut pedalaman. E. Laut dangkal, laut dalam dan laut pedalaman. Jawabannya adalah E. Laut dangkal, laut dalam dan laut pedalaman. Itu wilayah perairan lautan Indonesia ya. Batas pertama adalah laut teritorial, yaitu diukur sepanjang 12 mil laut dari garis pangkal pulau. Di area ini Indonesia berdaulat penuh atas segala sumber daya alam. Indonesia memiliki batas teritorial yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Selanjutnya, landas kontinen. Area ini berupa dasar laut dan tanah di bawahnya. Lanjutan dari laut teritorial hingga 200 mil laut dari garis pangkal pulau. Indonesia hanya memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber mineral di area ini. Meskipun begitu, pemanfaatan landas kontinen oleh negara lain harus sesuai izin Indonesia. Itu dia pembahasannya, Bapak Ibu ya. Nah, terakhir, nomor 20, Indonesia merupakan salah satu negara pemarkarsa berdirinya ASEAN. Salah satu tujuan pokok ASEAN adalah sebagai berikut, kecuali ya apa itu salah satu tujuannya. Yang pertama, meningkatkan kerjasama dalam bidang pariwisata. B. Menghindarkan wilayah ASEAN menjadi lahan tumbuhnya terorisme. C. Memajukan kerjasama dalam bidang sosiokultural dengan jalan tukar-menukar kebudayaan. D. Menanggulangi masalah narkotika secara bersama-sama, melaksanakan ekstradisi antar anggota ASEAN. Yang mana jawabannya, Ibu? Ini dia jawabannya ya. B. Ya, menghindarkan wilayah ASEAN menjadi lahan tumbuhnya terorisme. Ini jawabannya ya. Akan kita bahas sedikit ya. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Negara-negara anggota ASEAN berdasarkan tanggal menjadi anggota adalah Indonesia 8 Agustus 1967, Malaysia 8 Agustus 1967, Singapura 8 Agustus 1967, Thailand 8 Agustus 1967, Filipina 8 Agustus 1967, Brunei Darussalam 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1985,
Laos 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, Kamboja 30 April 1999. Itu dia pokok bahasannya. Demikian materi TWK untuk Bapak Ibu guru semuanya, untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu guru ya, subscribe channel kita supaya lebih maju lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih.